Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara bangsa tanah air. Jadi SOS itu singkatan dari Save Our Souls, adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok orang yang nyawanya terancam. Misalnya seorang nakhoda kapal yang kapalnya membentur bukit karang, kemudian terjadi kerusakan di dinding kapal. Nah, karena bocor, kapal terancam tenggelam, sehingga sang nakhoda mengangkat bendera tinggi-tinggi dengan warna yang menyolok, dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, mereka yang dapat membaca Morse dan Semafor segera paham bahwa kapal itu dan para penumpangnya menghadapi bahaya tenggelam. Tetapi itu zaman tahun 50-an, tahun 60-an ketika saya masih muda menjadi Pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah. Jadi itu zaman dulu. Nah, sekarang tentu ada alat yang lebih canggih lagi, ya, misalnya handphone atau alat lainnya yang lebih canggih lagi untuk mendeteksi dan mengawasi sejauh mana kapal yang naas itu menghadapi proses tenggelam ke dasar lautan. Nah, judul video singkat ini terdengar pesimistis buat sebagian orang, tetapi bagi sebagian yang lain mungkin realistis, tidak mengada-ada. Mari kita lihat sejenak bahwa di paruh kedua abad 20 ada dua negara, yang satu negara besar dan yang satu negara sangat besar, superpower. Keduanya lenyap dan hilang dari map atau peta dunia. Dua negara itu adalah Yugoslavia dan Uni Soviet. Yugoslavia itu negara terkuat di Eropa Timur dibandingkan dengan Hungaria, Cekoslowakia, Polandia, Bulgaria, dan lain-lain. Akhirnya Yugoslavia bubar dan lenyap dari peta dunia pada tahun 1992. Sementara itu, Uni Soviet atau USSR, Union of Soviet Socialist Republics, bubar dan pecah menjadi 15 negara pada 1991. Jadi setahun sebelum Yugoslavia bubar itu lebih dulu Soviet itu bubar. Dari 15 negara, yakni Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Nah, pada tahun 1992 itulah setahun setelah Uni Soviet bubar, Yugoslavia juga bubar dan muncullah 6 negara baru yang saling bersaing, bahkan berperang yang menewaskan ratusan ribu orang, terutama penduduk Bosnia Herzegovina yang sebagian besar adalah umat Islam. 6 negara itu adalah Bosnia Herzegovina, jadi satu, ya, Kroasia, Macedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Serbia ini negara yang paling besar, yang banyak sekali tokoh-tokohnya yang biadab, ya. Ini tempatnya Pak Djokovic, ya, yang punya 24 kemenangan di Grand Slam tenis, ya. Itu masalah lainnya. Nah, nasib tragis kedua negara itu, Yugoslavia dan Uni Soviet, semestinya menjadi pelajaran sejarah berharga buat kita semuanya, orang Indonesia. Uni Soviet dan Yugoslavia sudah tidak ada lagi di dunia yang fana ini, tidak ada lagi petanya. 2 tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan 3 slogan perjuangan, yakni Glasnost, Perestroika, dan Demokratizatsiya, artinya keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi. Nah, pernyataan 3 slogan itu, too little and too late, sudah terlambat dan nggak menolong lagi, ya. Demikian juga Joseph Tito
di ujung akhir eksistensi Yugoslavia, berusaha menahan bubarnya Yugoslavia, tapi juga tidak berhasil. Nah, sekarang dengarkan saudara-saudaraku, kedua tokoh itu menghadapi 5 persoalan mendasar. Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elit hanyalah kepentingan sempit pribadi, keluarga, dan konco-konco mereka. Ketiga, terjadi konflik antar etnis. Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Dan kelima, pusat sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh berbagai kelompok sosial politik, maksud saya, sehingga sudah kehilangan public trust. Nah, persoalan mendasar Indonesia kurang lebih sama dengan Uni Soviet dan Yugoslavia waktu itu. Kalau kita perhatikan mirip-mirip lah ya. Nah, dengan hilangnya kepercayaan publik itu, maka otomatis rezim berkuasa kehilangan legitimasi. Begitu sebuah rezim sudah kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya, maka ibarat sebuah bangunan, bangunan itu perlahan-lahan tapi pasti akan ambruk ya. Nah, kekuatan-kekuatan politik di berbagai wilayah dan daerah melakukan gerakan sentrifugal menjauhi pusat dan ingin merdeka. Sebuah negara bisa hilang lenyap dari peta gara-gara centrifugal forces itu yang emoh lagi menjadi bawaannya pusat. Nah, kita sekarang harus paham bahwa the past, the present, and the future, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Indonesia itu merupakan kesinambungan. Masa sekarang mengandung masa lalu dan masa depan ditentukan oleh masa sekarang ini. Nah, sekarang perhatikan, sejak merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia sudah mengalami banyak pemberontakan. Antara lain pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kemudian pemberontakan DITII di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, pimpinan Sumukil. Kemudian ada dulu PRRI Permesta. Dan yang paling banyak menumpahkan darah dan nyawa adalah Gestapu PKI tahun 1965. Gara-gara G30S PKI ini, Republik Indonesia pernah membekukan hubungan diplomatik dengan RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, mengapa Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan RRT? Karena RRT terbukti telah memberikan bantuan kepada G30 PKI, baik dalam persiapannya, pelaksanaannya, maupun pada masa-masa sesudahnya. Kalimat ini dapat ditemukan dalam buku Jejak Langkah Pak Harto. Nah, bisa kita beli bukunya. Ya. Kita menduga mengapa Mulyono dalam 10 tahun kekuasaannya sangat akrab dengan RRC, melebihi negara manapun juga. Mengapa? Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Hanya saja ada kata-kata Mulyono yang tidak pernah kita lupakan. Ketika PKI memberontak pada September tahun 65, kata Mulyono, saya kan masih balita, berumur 4 tahun. Masa ada balita PKI? Nah, apapun, ya, lewat video singkat ini saya hanya ingin mengajak kita bersama, anak-anak bangsa, agar Indonesia tidak bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, bubar dan tenggelam. Ya. Apalagi sekarang adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia yang dilokomotif oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, ya, ini jelas sekali sudah memotret Indonesia itu gelap. Menurut saya itu malah akan makin gelap. Ya. Jadi bisa tenggelam ya, kalau kita tidak hati-hati. Ya. Jadi resep supaya tidak tenggelam itu elit kita itu jangan hanya menari-nari, hanya jangan ya pesta kemewahan. Itu di mata rakyat kecil itu betul-betul menusuk rasa keadilan. Ya. Jadi saya lihat itu dengan pakaian lengkap, pakai dasi, semua juga-juga itu untuk apa? Gitu. Ini seperti orang yang masa mudanya tidak tersalurkan dan sekarang setelah udahlah seperti itu, saya kira kita sudah tahu semuanya sangat tidak elok. Ya. Jadi insya Allah ya, selama elit kita itu memikir rakyat sungguh-sungguh, ya, kemudian juga
terutama yang beragama itu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, ya, Maha Bijaksana juga, insya Allah tidak akan tenggelam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kalau ada yang benar tentu dari Allah SWT. Kalau ada yang tidak benar itu dari hamba Allah Amin Rais, ya, yang ya banyak kesalahan, banyak dosa, yang masih bodoh dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.